Kita beralih ke informasi lainnya. Pembubaran BUMN Merpati Nusantara Airlines dan BUMN Kertas Lecas resmi dituangkan dalam keputusan Presiden Joko Widodo tertanggal 20 Februari 2023. Kementerian BUMN menyatakan bahwa pembayaran pesangon ex karyawan Merpati Airlines akan mengikuti putusan pengadilan sebelumnya. Kementerian BUMN menyatakan pembayaran pesangon ex karyawan Merpati Airlines akan mengikuti putusan pengadilan sebelumnya. Sehingga staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulinga saat ditemui di ruang kerjanya mengatakan, Kementerian BUMN turut menghargai putusan yang sudah ditentukan pengadilan sebelumnya dan akan menyerahkan sepenuhnya pada hasil pengadilan sebelumnya. Sementara untuk aset Merpati Airlines, Arya menerangkan sudah tidak lagi dikelola PT Perusahaan Pengelola Aset atau PPA. Sehingga setelah dinyatakan bubar, aset Merpati Airlines pun akan dialihkan. Termasuk kemungkinan dijual oleh kurator untuk membayar pesangon ex karyawan Merpati. Sesuai dengan putusan-putusan sebelumnya aja. Jadi kita menghargai putusan-putusan yang sudah ditentukan sebelumnya. Kan ada juga tuh yang diputuskan oleh pengadilan dan sebagainya. Itu aja yang diikuti oleh teman-teman Merpati gitu. Jadi soal pesangon dan sebagainya. Tapi juga ada pertanyaan mengenai dua anak perusahaannya. Dua anak perusahaannya Merpati gimana kan gitu ya. Ini sekalian juga menjawab bahwa yang namanya anak perusahaan Merpati itu kan udah masuk kurator. Ya masuk kurator ya pasti kuratornya akan membayarkan kepada semua pemilik-pemilik piutangnya Merpati ya. Maka hasilnya akan diberikan ke mereka. Berdasarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Surabaya yang menetapkan PT Merpati Nusantara Airlines Pilot pada 2 Juni 2022, maka 1.225 karyawan ex Merpati Airlines akan mendapatkan pesangon hasil penjualan aset senilai 54,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Riki Anwardi, IDX Channel. Sementara itu, kalangan pengamat BUMN memandang bahwa penutupan PT Merpati Nusantara Airlines bukan sesuatu yang mengejutkan, sehingga yang terpenting saat ini adalah seluruh hak kewajiban Merpati dengan karyawan hingga kreditur harus terselesaikan setelah dinyatakan bubar oleh pemerintah. Sebelum dinyatakan pilot, Merpati Airlines mulai terguncang kinerja keuangannya pada tahun 2008 dengan utang yang mencapai 2,8 triliun rupiah. Aset yang dimiliki sementara hanya 999 miliar rupiah. Ekuitasnya pun minus 1,8 triliun rupiah dan mengalami kerugian tembus 641 miliar rupiah. Pengamat BUMN Toto Pranoto mengatakan yang terpenting saat ini adalah seluruh hak kewajiban Merpati dengan karyawan hingga kreditur harus terselesaikan. Sehingga statusnya BUMN saat ini jelas sesuai dilakukan divestasi. Yang penting ke depannya adalah agar seluruh hak kewajiban ya Merpati dengan para kreditur, dengan karyawan ya, karena karyawan juga memiliki hak kaitannya dengan soal pesangon dan lain-lain ya, itu harus diselesaikan lah ya. Dan ini menurut saya sudah menjadi lebih suatu kejelasan bahwa kemudian status BUMN ini menjadi jelas setelah proses divestasi.